Oke, Pak Tarto, Bu Feby tadi sudah mengungkapkan ya, ada sejumlah upaya yang juga sudah dilakukan. Sudah cukupkah itu, Pak? Ya, kalau menurut saya yang harusnya dilakukan itu, ketepatan waktu ini kan harus dipertimbangkan. Jadi bukan hanya kita melakukan operasi pasar, kita memberi bantuan bansos dan sebagainya. Tapi ketepatan waktu kapan itu harus dikeluarkan, itu sangat menentukan. Nah, maka dari itu setelah kita melihat posisi hari-hari ini, seharusnya, ini ya kalau saya boleh usul gitu ya, harusnya sejak begitu kita sudah mulai kelihatan penggilingan padi mulai kesulitan dapat gabah, kemudian harga mulai bergerak naik, itu betul-betul kita harus melakukan intervensi. Intervensinya bentuknya apa? Satu, kalau menurut saya adalah masyarakat yang kurang mampu, ini harus kita beri bantuan. Jadi kalau ada 200.000 ton disalurkan, itu pasti akan ngerem. Harga tidak akan jadi naik. Yang kedua, operasi pasar lebih diintensifkan. Jangan kita tertegun dengan, kita tetap harus 1,2 juta ton akhir tahun. Mohon maaf Bu Feby. Yang penting itu di lapangan, ini harus ada. Jadi kita salurkan. Nah kalau itu bisa dilakukan, karena posisi tadi itu ya, turunnya pasokan dan kita masukkan, itu akan sangat membantu. Baik. Jadi ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Pak Zul, harapan langsung dari pelaku pasar seperti apa? Silakan. Boleh Pak. Kalau saya selalu mengatakan karena kami pelaku pasar Mbak ya, tetap kami selalu berharap. Ya. Sebab kenapa beras bulog dan dolok itu adalah gunanya untuk penstabilisasi harga. Jadi kalau bisa itu gunakanlah. Dengan harga yang lagi menanjak naik ini, gunakanlah untuk penstabilisasi harga yang lagi naik. Itu aja harapan kami sebagai pelaku pasar. Oke. Pak Andi mewakili DPR. Baik, jadi kita minta sebenarnya kuncinya pangan itu kan ketersediaan dan harga yang terjangkau. Jadi pangan harus tersedia. Pangan tersedia karena tentunya tadi pembangunan pertanian kita berjalan dengan baik. Ya kan, tersedianya input produksi kita tadi pupuk, kemudian juga sarana prasarana alat pertanian kan. Yang kedua memang kita harus juga memastikan bahwa distribusi tadi ya bulog, kemudian juga fungsi Bappenas yang lainnya harus sinergi antar kementerian dan lembaga negara gitu. Ya kan, karena di sini kan banyak lembaga, masyarakat nggak mau tahu kan, yang tahu bahwa harga terkendali ada barangnya gitu. Nah, itulah tugasnya saya kira pemerintah dan kita mendorong ke arah sana gitu Mbak Gita. Oke. Ya. Terakhir Bu Feby silakan. Baik, kalau dari Bulog sesuai dengan tugas fungsinya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Jadi saat ini memang Bulog sudah menyediakan cadangan pangan sesuai tugas baik dari dalam negeri, kita sudah menyerap 800.000 dalam negeri maupun luar negeri, penugasan kita selesaikan. Lalu keterjangkauan kita sudah sebarkan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh pasar tadi untuk operasi pasar dan lain-lain agar supaya emak-emak dalam tanda kutip tidak panik tadi dan tidak perlu juga panik buying sebenarnya. Ya. Lantas juga stabilisasi dengan harga yang terjangkau tadi. Saat ini memang boleh dicek ke pasar-pasar, Mbak Agita juga boleh ke pasar, harga yang dimau dengan harga yang terjangkau tadi sebenarnya sudah tersedia. Jadi sebenarnya stok Bulog untuk sampai akhir tahun dengan tadi penugasan yang diberikan insya Allah aman. Tapi sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan ini bisakah menjamin Bu, harga beras ini nanti akan merangsek turun? Gini. Sebenarnya kan gini ya, memang Bulog salah satunya mempunyai tugas untuk menstabilkan harga ya. Tapi apa akan Bulog sendiri? Tadi dibicarakan pasokannya seperti apa juga gitu kan ya. Lalu apakah terjadi panik buying baik dari para penggilingan dan yang lain. Saat ini memang Bulog udah nggak nyerap dalam negeri karena memang sekarang sudah dilakukan oleh para penggilingan saja kan gitu ya. Kita karena tugas impor saja. Nah, apakah dari Bulog saja ini butuh kerjasama dari semua kementerian lembaga, dari semua jajaran ya. Jadi dengan kondisi saat ini segala daya upaya kita lakukan secara maksimal sesuai penugasan yang diberikan kepada Bulog. Oke, kita akan lihat bagaimana implementasinya ke depan. Tapi terima kasih sekali lagi Bu Feby, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Tarto dan juga Pak Zulkifli sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian Indonesia Business Forum, pemirsa mewakili keren bertugas. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.